Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nuraina Novianti akan mempresentasikan presentasi dengan judul Apakah Ilmu Pengetahuan Islam itu Mungkin? Setelah yang dibaca, pendapat dari Profesor Gamarita Tabrizi, Beliau adalah seorang sejarah dan sosiolog kelahiran Iran yang saat ini menjabat sebagai Profesor Studi Timur dekat serta Direktur Pusat Sarmin dan Bijan Muzaffar Rahmani untuk Iran dan Studi Persia di Universitas Presenter. Beliau telah meraih gelar PhD dalam bidang sosiologi dari University of California pada tahun 1998. Sebelum bergabung dengan Universitas Presenter pada Februari 2019, beliau telah menghabiskan 14 tahun di Universitas Illinois sebagai profesor sejarah dan sosiologi serta direktur pusat studi Asia Selatan dan Timur Tengah. Saat ini, beliau sedang mengerjakan proyek berjudul Mystical Modernity, sebuah studi komparatif tentang filsafat sejarah dan teori politik Walter Benjamin Ali dan Ali Shariati. Selain itu, beliau telah menulis berbagai artikel dan bab buku yang membahas tentang teori sosial dan pemikiran politik Islam. Lalu, yang akan dibahas pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah apa itu Islamisasi ilmu pengetahuan, yang kedua, mengapa Islamisasi ilmu diperlukan, yang ketiga, pendekatan dalam Islamisasi ilmu, yang keempat, kritik terhadap Islamisasi ilmu, dan yang terakhir ada apa masa depan Islamisasi ilmu. Pembahasan yang pertama tentang apa itu Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan terdiri dari 3 kata, yaitu Islamisasi yang berarti pengislaman, ilmu yang berasal dari bahasa Arab yang didefinisikan sebagai mengetahui secara hakiki, pengetahuan yaitu segala sesuatu yang diketahui. Diambil dari 3 arti di atas, Islamisasi ilmu pengetahuan adalah mengislamkan segala ilmu pengetahuan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa definisi umum dari sains Islam adalah menggambarkan tujuan ilmu sebagai upaya untuk membangun sebuah kebutuhan ontologis bagi keberadaan Sang Pencipta dan untuk menyediakan landasan epistemologis yang memadai bagi pembuktian ilmiah. Agama Islam didasarkan pada akal, yang kemudian seluruh kebenaran wahyu dalam Al-Quran merupakan kebenaran yang sama dengan yang ditemukan dalam tanda-tanda ciptaan Tuhan. Misi sains Islam sendiri adalah untuk menyatukan kembali tujuan dalam sebuah sistem yang dipadu oleh nilai-nilai Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah usaha untuk mengaitkan sains dengan nilai Islam. Sebagian orang percaya bahwa ilmu pengetahuan harus netral, tidak ada sains Islam dan sains Barat. Namun, gerakan Islamisasi ingin mengubah cara ilmu pengetahuan berkembang agar tidak hanya berdasarkan logika sekuler. Tujuan dari kosmologi Islam yaitu menunjukkan kesatuan dan menterkaitkan semua yang ada, yang menjadikan dalam kesatuan kosmos, manusia dapat dituntun kepada kesatuan prinsip ilahi. Nasr berpendapat bahwa sains Islam didasarkan pada seperangkat asumsi epistemologis yang dasarnya berbeda. Ilmu pengetahuan adalah produk sejarah, proses yang terjadi dalam waktu dan tempat dan melibatkan aktor manusia. Mengapa ada perdebatan tentang Islamisasi ilmu? Sebagian orang percaya bahwa ilmu harus diislamkan karena sains modern terlalu sekuler dan bias terhadap Barat. Sebagian lain berpendapat bahwa ilmu itu netral, dan Islam tidak perlu menciptakan sains baru, cukup menggunakannya dengan bijak. Perdebatan ini belum selesai karena belum ada kesepakatan tentang bagaimana sains Islam akan berbeda dari sains modern. Yang kedua, mengapa Islamisasi ilmu pengetahuan diperlukan? Menurut Nasr, sains modern hanya berpijak pada materialisme saja, yang menjadi metode tunggal untuk mencapai kebenaran dan menyingkirkan segala hal yang bersifat metafisik, yang merupakan kesalahan yang mendasar dari epistemologisnya. Sains modern hanya berorientasi untuk menguasai dan juga mengeksploitasi alam melalui teknologi. Nasr menolak teori materialisme serta metode tunggal untuk mencapai kebenaran. Kritikan dari beliau terhadap sains modern mengkritisi pemikiran modern di mana menurutnya yang menjadi sumber pengetahuan modern secara epistemologis terbatas hanya pada panca indera dan rasio atau akal, dan perlunya menghadirkan kembali spiritualitas dalam kehidupan. Ketika sains dianggap sekuler terlalu fokus pada rasionalitas dan mengabaikan nilai moral dan spiritualitas. Para pendukung Islamisasi ilmu berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern hanya didasarkan pada rasionalitas dan metode empiris, sehingga mengabaikan aspek spiritual dan etika. Modernitas mengandalkan pengetahuan yang bebas nilai, sementara dalam tradisi Islam, ilmu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan agama.
Pendukung Islamisasi ilmu pengetahuan percaya bahwa satu, ilmu pengetahuan modern terlalu sekuler dan mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral. Yang kedua, sains modern berkembang dalam konteks kolonialisme, sehingga bias terhadap perspektif Islamisasi ilmu bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara sains dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pembahasan tentang pendekatan dalam Islamisasi ilmu. Ada dua cara untuk melakukan pendekatan dalam Islamisasi ilmu. Yang pertama ada pendekatan reformis dan yang kedua ada pendekatan revolusioner. Bedanya antara pendekatan reformis dan pendekatan revolusioner adalah untuk pendekatan reformis, transformasi bertahap melalui pendidikan dan budaya. Yang kedua, tidak mengganti sains modern. Dengan kata lain, hanya menyesuaikan dengan sains Islam. Dan yang ketiga, contoh dari pendekatan reformis yaitu Fazlur Rahman yang ingin mereformasi cara berpikir Islam tanpa menolak sains modern. Sedangkan ciri-ciri pendekatan revolusioner adalah Islamisasi tidak bisa terjadi tanpa perubahan politik total. Yang kedua, Islam pengetahuan harus dikendalikan oleh negara Islam, bukan sekedar reformasi pendidikan. Yang ketiga, dari contohnya itu Said Qutb percaya bahwa negara Islam harus berdiri dulu, baru sains Islam bisa berkembang. Dan yang terakhir, pembahasan tentang apa masa depan Islamisasi ilmu. Islamisasi modernitas tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup politik, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan publik. Para pendukung Islamisasi percaya bahwa Islamisasi ilmu dapat menciptakan peradaban Islam yang lebih independen dari pengaruh Barat. Yang ketiga, namun tantangan utama adalah bagaimana membangun ilmu pengetahuan berbasis Islam yang tetap relevan dan kompetitif secara global. Yang kelima, ada perdebatan apakah pendekatan ini akan berhasil jika tidak didukung oleh perubahan struktural dalam masyarakat Muslim. Lalu selanjutnya, beberapa kelompok mendukung integrasi nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Sementara yang lain percaya bahwa modernitas itu sendiri harus diubah agar lebih inklusif terhadap Islam. Dan yang terakhir, tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan ilmu pengetahuan berbasis Islam secara kompetitif dengan kompetitif secara global. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam penjelasan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.